Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para peserta kajian tafsir yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program pengkajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, para peserta kajian tafsir yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir surah At-Tin. Tafsir surah At-Tin. Ya, At-Tin itu artinya buah tin ya, buah tin. Ya, At-Tin itu artinya salah satu jenis buah yang bernama buah tin. Surah At-Tin ini adalah termasuk surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, diturunkan di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah sehingga dinamakan surah Makkiyah. Jumlah surahnya itu ada 8 ayat. Maaf, jumlah ayatnya terdapat sebanyak 8 ayat. Baiklah, saya akan bacakan dulu surahnya, lalu kita akan jelaskan tafsirannya. Kami menafsirkan atau mengambil tafsirannya dari kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, salah satu tafsir yang terbaik ya, yang sangat baik, yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ulama yang hidup pada abad ke-13 hingga 14 Hijriah. Baik, saya akan bacakan dulu surahnya, lalu kami akan jelaskan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, eh, saya yakin di antara kita atau semua kita sudah menghafalkan ya surah ini karena surah ini juga termasuk salah satu surah yang pendek ya, yang tergolong pendek hanya 8 ayat saja. Baiklah kita mulai ya tafsirannya dari kitab ini ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal ya, atau dengan 4 makhluknya, yaitu Allah bersumpah dengan watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun ya, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi tur sinin. Tur itu artinya gunung ya, atau bukit ya, gunung ya, gunung Sinai gitu ya. Allah bersumpah dengan gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan Allah juga bersumpah dengan kota yang aman. Kota yang aman, yang kota ini yang aman ya, atau kota yang aman ini. Jadi Allah bersumpah dengan kota yang aman. Baiklah, di sini eh,
Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ya, buah tin dan zaitun ini banyak terdapat di negara Syam atau di negeri Syam. Ya, jadi buah tin ini dan buah zaitun ini banyak terdapat di negeri Syam. Ya, di negeri Syam. Kalau yang sekarang itu di negeri Syria ya, itu bagian daripada Syam. Syria, Palestina itu bagian dari Syam. Ya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan buah tin dan zaitun karena buah tin dan zaitun ini buah yang diberkahi, ya buah yang diberkahi dan juga banyak manfaatnya. Ya, sehingga buah tin dan zaitun ini bisa dijadikan sebagai obat-obatan ya, bermanfaat bagi tubuh kita dan juga sebagai obatan. Ya, di sini sehingga Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena di negeri ini banyak para nabi diutus dari negeri ini. Ya, yaitu semua negeri semua para nabi dan rasul dari Bani Israel itu ya sebagian besar itu dari apa namanya dari negeri Syam, termasuk Nabi Isa alaihissalam yaitu di negeri Syam. Ya, mereka berdakwah, mereka menjadikan basis dakwanya, mereka diutus, ya mereka dilahirkan di negeri Syam. Ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu di negeri Syam, khususnya di Palestina. Sehingga wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini atau dengan buah zaitun ini karena di dalamnya eh, karena buah ini terdapat di negeri Syam dan negeri Syam inilah negerinya para nabi dan rasul. Artinya banyak di situ para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan eh, Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terdapat di Mesir. Ya, Mesir ini adalah salah satu dari negara Afrika ya. Ya, kalau tadi negeri Syam itu salah satu dari negeri Arab, kalau Mesir ini adalah salah satu negeri Afrika ya, itu negara Mesir. Jadi Bukit Tursina itu terdapat di negara Mesir. Eh, Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Gunung Sinai atau Bukit Sinai? Karena disitulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa eh, untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa di Gunung Sinai ya. Di situ Allah makanya sehingga Nabi Musa itu dikatakan sebagai kalimullah karena dia langsung mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah langsung berdialog dengan Nabi Musa salam. Atau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam di bukit Sinai pada saat itu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun eh, bersumpah dengan bukit Sinai karena bukit itu ada satu lembah yang penuh keberkahan, yang mana di situ Nabi Musa mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana wa kallamallahu Musa taklima ya, disebutkan dalam ayat dan Allah Subhanahu wa taala pun berbicara dengan Nabi Musa. Ya. Ya, jadi di Mesir ini juga disitulah Nabi Musa ya berdakwah ya. Kita ketahui bagaimana Nabi Musa berdakwah di Mesir, yaitu mendakwahi Fir'aun ya, Raja Fir'aun yang zolim yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wahadal baladil amin, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang aman ini. Yang dimaksud adalah negeri Mekah. Jadi negeri Mekah adalah negeri yang aman yang Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga
para jamaah haji itu bebas melaksanakan ibadah kepada Allah sampai sekarang. Ya sejak zamannya Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah, ya yang mana kaum muslimin itu bebas melaksanakan ibadah, bertawaf, sa'i dan seterusnya di kota Mekah sampai sekarang ini sudah 14 abad yang lalu negeri atau kota Mekah adalah kota yang aman karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaga daripada kota Mekah ini sehingga kaum muslimin mudah untuk melaksanakan ibadah karena kota Mekah sebagai pusat ya ibadah bagi kaum muslimin di seluruh dunia sehingga kota ini harus mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hingga sekarang ini kota Makkah itu negeri yang aman ya. Tidak ada di sana hal-hal yang menyebabkan gangguan bagi orang-orang yang berumroh, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Eh, Begitu juga kota Mekah itu juga Allah bersumpah dengan kota Mekah karena di dalamnya adalah ada Rasulullah SAW yang lahir dan beliau juga mulai berdakwah di kota Mekah sebelum beliau pindah ke kota Madinah. Ya, disitulah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kota Mekah karena di dalamnya adalah Nabi dan para sahabatnya yang berdakwah yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Nabi mulai startnya berdakwah, kemudian ke Madinah, kemudian Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi tiga kota ini adalah kota eh, yang sangat sakral sekali dalam umat Islam yaitu kota negeri Syam, ya Syria dan Palestina dan yang ya itu yang sangat sakral sekali itu yang apanya yang disucikan. Kemudian kota Mesir ya kotanya juga para nabi termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun dan juga banyak para para ulama di situ muncul dari negeri Mesir, pusat-pusat peradaban Islam, pendidikan Islam itu di Mesir. Begitu juga kota Mekah. Ya, kota Mekah tidak lagi diragukan maksudnya seabdul abdul tempat di dunia ini adalah kota Mekah. Karena di dalamnya ada Al-Masjidil Haram, kemudian ada Ka'bah di situ, bahkan juga di situ Nabi dilahirkan dan Nabi juga diutus dan Nabi mulai berdakwah juga di kota Mekah. Ya, di sini memberikan perhatian besar kepada kita untuk memberikan perhatian kepada tiga tempat ini. Itu negeri Syam, di antaranya adalah kota Syria dan Palestina. Yang kedua adalah negeri Mesir, negara Mesir. Yang ketiga adalah kota Mekah, ya kota Mekah yang sampai sekarang itu dipenuhi dengan para orang-orang yang berziarah, haji dan umroh. Ya. Kemudian apa isi dari sumpah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu isinya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dan sungguh, ya jadi Allah memberikan penegas ya lam dan kode. Itu artinya sungguh dan sungguh. Ya Allah memberikan dua penegas ya, dua kalimat penegas. Sungguh dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk, dalam rupa yang sebaik-baiknya. Ya ini pernyataan dari Allah ya. Allah menyatakan bahwasanya manusia ini adalah sebaik-baik makhluk, ya sebaik-baik bentuk makhluk. Ya kita lihat. Coba kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, maka manusia ini artinya memiliki apa namanya postur tubuh yang baik, postur tubuh yang tegak, semuanya eh, bagus ya susunannya dan seterusnya, ya. Eh, Tentu juga manusia ini memiliki apa namanya akal ya dibandingkan dengan hewan-hewan yang memiliki akal, ya. Begitu juga dari segi lahirianya, batinianya manusia ini lebih baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat ini. Namun manusia yang sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik apa namanya, sebaik-baik bentuk tubuh, rupa, sebaik-baik apa namanya makhluk Allah, namun Allah bisa mengembalikan manusia itu kepada seburuk-buruk keadaannya. Ya, manakala manusia itu tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya di sini disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, kami mengembalikannya ke tempat yang paling rendah, yang paling hina. Yang tadinya manusia adalah seutama-utama ciptaan, sebaik-baik bentuk dan rupa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Namun manusia bisa menjadi orang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk tatkala manusia itu tidak memanfaatkan akalnya dalam kebaikan, tatkala manusia itu tidak menjalankan fitrahnya sebagai hamba Allah, ya, maka ketika itu manusia dikembalikan kepada Allah dalam bentuk yang seburuk-buruknya, ya, dalam bentuk dalam keadaan yang sehina-hinanya. Jadi sekali lagi, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang memiliki keadaan yang baik, fitrah yang baik, maka bagaimana keadaan dan fitrah yang kita jaga sebaik-baiknya dengan kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun jika manusia itu tidak menjalankan aturan Allah, bagaimanapun bentuk rupa mereka, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, janganlah kita terlena dengan ciptaan kita yang paling baik di antara dengan makhluk-makhluk yang lainnya, tatkala kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak mentaati Allah, ya, tatkala kita memiliki akhlak yang buruk, maka kita termasuk adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sekali lagi, jadikanlah kita sebagai orang-orang yang Allah pilih sebagai manusia yang memiliki ciptaan yang sebaik-baiknya, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita harus orang memiliki akhlak yang mulia, karena dengan takwa dan akhlak mulia inilah yang sehingga kita pun semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Ya, tentu orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan hinakan dia di dunia ini. Ini sudah janji Allah, ya. Sebagaimana dalam ayat ini, Allah tidak akan mengembalikan keadaan manusia seburuk-buruknya tatkala mereka beriman dan beramal soleh. Jadi syaratnya, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanut taqwim, sebaik-baik rupa ataupun bentuk, maka kita harus menjadi orang-orang beriman dan beramal soleh. Ya, itulah menjadi ukuran manusia itu senantiasa mendapatkan kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan manusia yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang kelak di hari akhirat yang tidak putus-putusnya. Ya, di dunia ini saja manusia yang beramal soleh itu akan mendapatkan perlindungan Allah, akan mendapatkan kemuliaan Allah di hadapan manusianya. Ya, Allah akan tinggikan derajatnya. Apalagi di hari akhirat kelak, manusia yang beriman dan beramal soleh itu akan senantiasa mendapatkan pahala yang tidak putusnya. Ya, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa yang menjadi barometer kemuliaan seorang itu terletak kepada iman dan amal solehnya, bukan dilihat daripada postur tubuhnya, bukan dilihat daripada kelahiriannya, tapi bagaimana batiniannya, bagaimana amal perbuatannya, bagaimana hatinya. Ya, kalau semua itu baik, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, wahai manusia, apa yang menyebabkan kami itu mendustakan hari pembalasan? Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebaik-baiknya, lalu Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk membuat syariat ini, yang memerintahkan, yang melarang, yang mengatakan ini halal, yang mengatakan ini haram. Itu kenapa
manusia justru manusia itu mendustakan itu perintah-perintah Allah, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ada namanya hari pembalasan. Atas dasar apa itu? Mestinya adalah mestinya manusia itu justru dia tidak mendustakan agama Allah, tidak mendustakan hari akhirat, hari pembalasan. Ya, karena apa? Karena manusia itu sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia diciptakan sebagai manusia yang terbaik bentuk rupanya, makhluk yang paling baik bentuk rupanya, keadaannya dan seterusnya. Tetapi kenapa dia membuat manusia itu semakin jauh dari Allah, membuat manusia itu kufur kepada Allah, membuat manusia itu tidak meyakini yang namanya hari kebangkitan, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya adanya hari kebangkitan, ada namanya hari perhitungan, ada namanya surga dan neraka. Mestinya mereka ya itu menerima ya isi Al-Qur'an, menerima berita-berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling tinggi ya, atau sebaik-baik hakim. Sebaik-baik hakim. Hakim ini di sini ada dua pengertiannya, bisa berarti orang yang bijaksana, atau yang kedua hakim bisa berarti orang yang memberikan keputusan. Ya, di sini tidak ada kontradiksi antara yang bijaksana dengan memberikan keputusan, itu saling saling berkaitan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sangat bijaksana, yang paling bijaksana. Jika sekiranya ada manusia bijaksana, hakim, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling bijaksana. Bijaksana itu artinya paling adil, seadil-adilnya. Ya, itu adil artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mau mengetahui siapa hamba-hambanya ini yang mentaati Allah, siapa hamba-hambanya yang berhak mendapatkan reward dari Allah, mendapatkan ganjaran pahala yang tidak terhingga, siapa hamba-hamba Allah ini yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu maha bijaksana ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan. Sedangkan orang yang berbuat keburukan ya, dan dia tidak sempat bertobat, maka Allah akan balas juga keburukannya, meskipun itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada umumnya al jaza min jinsil amal, kata para ulama, balasan itu berbanding lurus dengan amalan yang kita kerjakan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, itu yang pertama ya. Al hakim artinya yang maha bijaksana. Allah itu tidak berbuat zolim. Ya, Allah itu tidak apa namanya melakukan hal yang sewenang-wenang, tetapi Allah Subhanahu wa taala bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang berhak mendapatkan hukuman ya karena perbuatannya yang setimpal, dan siapa yang Allah maafkan, itu merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ahkamil hakimin juga bisa berarti apa namanya sebaik-baik hakim. Ya, sebaik-baik hakim. Hakim tidak yang memberikan keputusan perkara. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak zalim dalam memberikan keputusan perkara kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menghakimi nanti pada hari kiamat, maka Allah menjadi hakim yang seadil-adilnya. Ya, beda dengan di negeri ini, bisa saja ada hakim yang disogok misalnya, ada hakim yang tergiur dengan dunia sehingga curang dalam memutuskannya. Tapi kalau di hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim, dan Allah yang hakim-hakim yang jujur sejujur-jujurnya. Tidak ada orang sedikit pun yang bisa menyogok Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa ya, harta-harta yang mereka sembahkan. Ya, mau meskipun mereka tebus, nanti Allah tidak akan terima. Yang Allah terima hanyalah iman dan amal soleh saja. Ya, jadi biahkamil hakimin adalah Allah sebaik-baik hakim, yaitu sebaik-baik dalam memberikan keputusan. Allah tidak berbuat zolim sedikit pun kepada sedikit manusia. Ya, apapun kebaikannya Allah terima, ya, dan apapun keburukannya maka orang itu siap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini ya para pemirsa atau para ikhwan sekalian, akhwat sekalian, ya kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an pada surah At-Tin, ya semoga
ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jadi sekali lagi keberadaan kita di dunia ini bukan ada begitu saja, tetapi Allah sudah mendesainnya, Allah sudah merencanakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan juga reward-rewardnya, ganjaran-ganjaran pahalanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karena itu ada namanya perintah-perintah dan larangan. Ini yang harus kita ketahui, kenapa ada perintah, ada larangan, kenapa ada yang halal, ada yang haram. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu bukan diciptakan begitu saja, tetapi dia ada namanya beban-beban syariat yang dia harus pikul. Tapi di balik beban-beban syariat itu atau kewajiban-kewajiban syariat itu ada menunggu begitu banyak pahala-pahala dan kebaikan yang akan kita dapatkan pada hari akhirat kelak. Kenapa? Karena dunia ini akan berakhir dan kita akan masuk di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itulah, makanya dengan adanya syariat-syariat Islam ini, perintah dan larangan ini, ya maka dengan itulah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, akan kembali kepada kampung halaman kita itu surga Allah Subhanahu wa taala, karena nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Hawa itu berasal dari surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita namanya kewajiban-kewajiban atau beban, itu pun bebannya masih di dalam kemampuan manusia, sehingga dengan syariat yang kita jalankan itu Allah muliakan kita sehingga kita pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Allah ciptakan kita lalu Allah tidak memberikan beban kepada kita. Karena dengan adanya beban atau kewajiban di situ Allah ingin melihat siapa manusia yang mau memikul beban dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Siapa manusia yang mau menjalankan perintah Allah? Siapa yang manusia yang mau mentaati Allah? Itu sebenarnya ujian sebenarnya, ya, ujian. Jadi hidup ini adalah ujian. Allah menguji kita, ya. Jadi hidup ini bukan dibiarkan begitu saja, terserah manusia mau melaksanakan apa saja, tidak. Tetapi ada di situ ganjaran-ganjaran pahala bagi orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya Allah juga menerangkan dalam Al-Quran tentang dosa-dosa yang dia pikul tatkala dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dikatakan alaihissallahu bihkamil hakimin. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah jelas jawabannya bahwasanya Allah itu adalah sebaik-baik hakim, yang tidak ada atas baik-baik yang memberi keputusan yang sangat bijaksana dalam memberikan keputusan dan keputusannya kepada hamba-hambanya dalam menakdirkan segala takdirnya kepada hamba-hambanya. Maka Allah adalah sebaik-baik hakim atau sebaik-baik zat yang sangat bijaksana. Ya, demikianlah ikhwatul Islam azakumullah terkait tentang apa namanya penjelasan tentang surah At-Tin ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau misalnya saya ada keliru bisa diluruskan. Kalau ada mau tambahkan silakan. Kalau ada yang masih kurang bisa ditanyakan. Insya Allah. Ya, silakan ada pertanyaan. Bisa lewat room chat, ya. Bisa lewat room chat, silakan kalau mau room chat menulis atau juga mau bertanya langsung, silakan. Ya, kalau tidak ada berarti penjelasan kami sudah dipahami semua ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikianlah para peserta kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini. Kita sudah menyelesaikan tafsir surah At-Tin. Insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang tafsir surah Asy-Syarah namanya, surah Asy-Syarah, Syarah atau Alam Nasrah. Insyaallah itu di pekan depan. Demikianlah kajian kami pada malam hari ini. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf dari kami dan dari kekurangan kami dan guna syaitan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, bantuannya kepada kita
agar kita istiqomah di jalan Allah, khususnya dalam mempelajari tafsir tafsir Al-Quran. Syukur jazilan kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Boleh jadi di antara kita banyak ya atau ingin istirahat dan seterusnya ya karena kecapean misalnya dari aktivitas di pagi hari dan siang hari, tapi kita masih bisa menyempatkan untuk hadir dalam kajian tafsir ini. Insya Allah semua waktu kita, jerih payah kita, insya Allah semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selama kita ikhlas, sabar, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga mengucapkan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kajian rutin kita ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang begitu banyak kepada donatur kita Pak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Demikianlah ya kita berjumpa lagi di pekan depan dalam kajian tafsir yang sama. Ya, kami undur diri. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya. Silakan kalau ada yang mau mendownload, silakan. Ya, kalau ada yang mau memutar-mutar kembali apa yang sudah kami sampaikan, silakan. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.